warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayangi dan tentunya sangat-sangat saya cintai. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kita bersama. Akhirnya kita bersama bisa bertemu pertama kalinya di kelas 3 ini. Tentunya mudah-mudahan saya berharap kalian semuanya dalam kondisi sehat, dalam kondisi kuat, dan siap belajar dari rumah. Dalam kondisi apapun kita harus semangat melaksanakan belajar dan menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat, barokah, dan menjadikan kita menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang solih dan solihah. Anak-anakku sekalian yang sangat saya sayangi, kita akan belajar lagi melalui media sosial seperti ini. Tentunya kita harus tetap bersyukur karena kita masih bisa menuntut ilmu. Oleh karena itu kita pergunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk belajar bersama, walaupun tidak lama tapi mudah-mudahan manfaat dan bisa kita serap, kita pahami ilmunya. Untuk itu marilah kita berdoa, mohon kepada Allah mudah-mudahan ilmu kita betul-betul bisa manfaat. Anak-anakku, kita awali belajar kita dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kita ikuti pelajaran kita berikut ini. Tara. Anak-anakku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, tentunya anak-anak yang solih dan solihah. Di hari pertama kita belajar di kelas 3 ini, kita akan membahas, gambarnya seperti ini. Kita akan membahas bersama-sama tentang sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib itu ya gambarnya seperti ini. Loh, kok ada yang berdiri, kok ada yang duduk? Bagaimana ya sholat sunnah rawatib? Anak-anakku sekalian, karena itu kita akan pelajari bersama sholat sunnah rawatib. Ini adalah penguatan dari pelajaran fikih kalian di kelas 1 dan kelas 2 yang membahas tentang sholat fardu, yaitu sholat yang wajib kita laksanakan sehari 5 kali, yakni sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Nah, di kelas 3 ini kita akan perkuat lagi materi sholat kita, yakni dengan belajar bersama tentang sholat sunnah rawatib. Apa sholat sunnah rawatib itu? Anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran ini kita mulai, Pak Ad ingin menjelaskan kepada kalian tentang indikator hasil belajar yang harus kalian kuasai setelah belajar bersama-sama dengan Pak Ad. Tentunya yang pertama harapannya adalah kalian semuanya mampu menjelaskan pengertian sholat sunnah rawatib. Yang kedua harapannya adalah kalian mampu menyebutkan macam-macam sholat rawatib. Dan yang ketiga, kami harapkan kalian mampu menyebutkan macam-macam sholat sunnah mu'akkad dan macam-macam sholat sunnah ghairu mu'akkad. Dan yang terakhir tentunya Pak Ad berharap kalian mampu mengamalkan sholat sunnah rawatib ini dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin kalian mampu dan kalian pasti bisa, karena kalian adalah anak-anak hebat, kalian adalah anak-anak yang kuat. Tentunya kita lakukan pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya sehingga kalian semuanya mampu memahami bersama dan bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita. Kalian adakah yang tahu apa pengertian sholat sunnah rawatib itu? Yo, biasanya kalau di kelas ini pasti kasih hadiah ini kalau yang bisa menjawab ini. Tapi karena kita masih belajar dari rumah, nanti hadiahnya saya berikan di sekolah ya, kalau sudah masuk. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan sholat sunnah rawatib? Teng tong, ting teng, ting teng. Ada yang tahu? Ini dia,
Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Kalian mesti tahu dong, mengiringi itu apa? Mengiringi itu berarti mendampingi. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Nah, itu adalah mengiringi. Jadi, sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Ayo diulangi lagi bersama-sama. Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yaitu sholat yang dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Jadi mengiringi itu artinya ada yang dilaksanakan sebelum dan ada yang dilaksanakan sesudah sholat fardu. Loh Pak, kenapa kok ditambahkan sudah sholat fardu? Nah, tujuannya adalah agar kita bisa menyempurnakan sholat fardu kita. Saya ulangi lagi, sholat sunnah rawatib dikerjakan bertujuan untuk menyempurnakan sholat fardu. Jadi kalian sudah tahu ya anak-anakku sekalian, kenapa kita diperintahkan untuk sholat sunnah rawatib, yaitu tidak lain supaya kita bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan sholat fardu kita, sehingga sholat fardu kita semakin sempurna. Sudah mengerti anak-anakku sekalian? Kalau sudah, coba kita ulangi lagi. Siapa yang tahu pengertian sholat sunnah rawatib? Angkat tangan. Waduh, gak kelihatan yang angkat tangan ini. Wah, itu ada yang belakang itu angkat tangan. Ayo, apa anak-anak? Kita ulangi lagi ya. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Saya ulang lagi, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Jika sholat yang dikerjakan sebelum sholat fardu, sekali lagi, jika sholat yang dikerjakan sebelum sholat fardu, itu disebut sholat qobliyah. Saya ulangi lagi, sholat yang dilaksanakan sebelum sholat fardu disebut sholat qobliyah. Nah, ini ingat-ingat ya, qobliyah ini artinya sebelum. Berarti sholat yang dilaksanakan sebelum sholat fardu. Kemudian yang sholat dilaksanakan atau dikerjakan sesudah sholat fardu itu disebut sholat apa anak-anak? Sholat ba'diyah. Ba'diyah itu artinya sesudah. Maka jika sholat kita laksanakan sesudah sholat fardu, itu disebut sholat ba'diyah. Mengerti ya anak-anakku sekalian? Saya ulangi lagi, jika kita melaksanakan sholat sebelum sholat fardu, itu disebut sholat qobliyah. Dan jika kita melaksanakan sholat sunnah sesudah sholat fardu, itu disebut sholat ba'diyah. Mudah-mudahan kalian semakin mengerti ya. Nah, ini contoh niat sholat qobliyah zuhur. Qobliyah tadi apa anak? Artinya? Betul, qobliyah artinya sebelum. Berarti ini adalah niat sholat sebelum sholat fardu zuhur. Kita baca bersama-sama. Usolli sunnata zuhri rok'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Kita ulangi lagi, karena ini sholat sunnah maka bacanya sunnah. Usolli sunnata zuhri rok'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Ini adalah niat sholat qobliyah, makanya ini ada tulisan qobliyatan.
Bagaimana Pak jika sholat ba'diyah? Ya tinggal ganti saja qobliyah diganti dengan ba'diyah. Ini adalah contoh sholat ba'diyah zuhur atau sesudah sholat zuhur. Kita baca bersama-sama. Usolli sunnata zuhri rok'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Nah ini anak-anak contoh. Tinggal kalau kemudian kita menyesuaikan dengan waktu sholatnya. Kalau sesudah sholat maghrib atau ba'diyah maghrib, ya berarti usolli sunnatal maghribi rok'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Nah ini adalah contoh niat sholat sunnah rawatib. Anak-anakku sekalian, setelah kita belajar tentang sholat sebelum dan sesudah sholat fardu atau qobliyah dan ba'diyah, kita akan belajar tentang macam-macam hukum atau macam-macam sholat sunnah rawatib. Anak-anakku sekalian, di dalam sholat sunnah rawatib ada dua hukum sholat. Yang pertama adalah ini sholat sunnah mu'akad. Jadi hukumnya sunnah mu'akad. Sholat sunnah mu'akad ini artinya sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Karena Rasulullah selalu melaksanakan ini. Ya, saya ulang lagi. Sholat sunnah mu'akad adalah sholat sunnah yang dianjurkan. Ada lagi temannya sholat sunnah mu'akad, yaitu sholat sunnah ghairu mu'akad. Sholat sunnah ghairu mu'akad itu adalah sholat sunnah yang tidak dianjurkan. Artinya Rasulullah hanya sesekali suatu saat saja melaksanakan sholat sunnah ghairu mu'akad. Nah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah adalah sholat sunnah mu'akad. Makanya sholat sunnah mu'akad ini adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Apa saja yang termasuk mu'akad? Nah ini anak-anakku sekalian. Sholat sunnah mu'akad itu terdiri dari yang pertama adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ingat-ingat ya, diawali dengan 2 rakaat sebelum sholat subuh atau qobliyah subuh. Ini yang macam-macam sholat sunnah mu'akad. Kemudian yang kedua adalah 2 rakaat sebelum sholat duhur. Jadi kalau kita sholat duhur di masjid itu biasanya setelah azan sebelum melaksanakan sholat jamaah duhur itu biasanya para jamaah sholat qobliyah 2 rakaat. Kemudian setelah berjamaah sholat duhur itu melaksanakan 2 rakaat sesudah sholat duhur. Ini adalah juga salah satu macam-macam sholat sunnah mu'akad. Kemudian yang keempat adalah 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Jadi sholat maghrib yang sunnah mu'akad itu adalah sesudah sholat maghrib. Nah, kemudian yang terakhir yang termasuk macam-macam sholat sunnah mu'akad adalah 2 rakaat sesudah sholat isya. Paham ya anak-anakku? Jadi ada 5 macam sholat sunnah mu'akad. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh, kemudian 2 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat duhur, kemudian 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sudah sholat isya. Jadi total seluruhnya rakaat sholat sunnah mu'akad itu ada 10 rakaat. Mengerti anak-anakku sekalian? Kalau sudah mengerti, kita coba mengintip macam-macam sholat sunnah ghairu mu'akad. Ini dia macam-macam sholat sunnah rawatib ghairu mu'akad. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum duhur. Loh Pak, tadi kan 2 rakaat sebelum duhur kan itu juga sunnah mu'akad. Nah anak-anakku sekalian, jadi begini, kalau kita melaksanakan 2 rakaat saja itu berarti sudah dihukumi sunnah mu'akad. Tapi kalau kita melaksanakan 4 rakaat maka yang 2 rakaat ini adalah termasuk ghairu mu'akad. Jadi dibagi.
Kalau melaksanakan 2 rakaat muakkad ditambah 2 rakaat lagi, maka yang 2 rakaat ini adalah ghairu muakkad. Tapi kalau hanya melaksanakan 2 rakaat maka termasuk sunnah muakkad. Sama juga dengan 2 rakaat sholat sesudah zuhur. Nah ini jadi yang kedua adalah 2 rakaat sesudah zuhur, sama dengan tadi. Kalau hanya dilaksanakan 2 rakaat maka itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Jika dilaksanakan 4 rakaat maka 2 rakaat yang terakhir itu adalah ghairu muakkad. Yang ketiga, macam-macam sholat sunnah ghairu muakkad adalah 4 rakaat sebelum asar. Biasanya ada jamaah yang istiqomah, yang rutin melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat asar, yaitu 4 rakaat. Ini adalah ghairu muakkad. Kemudian macam-macam ghairu muakkad selanjutnya adalah 2 rakaat sebelum maghrib. Jadi kalau tadi sesudah maghrib itu adalah sunnah muakkad, maka kalau sholat 2 rakaat sebelum maghrib itu termasuk ghairu muakkad. Dan yang terakhir adalah 2 rakaat sebelum isya. Ini adalah macam-macam sholat sunnah ghairu muakkad. Jika ditotal berapa? Yuk, 2 ditambah 2, 4 ditambah 4, 8 ditambah 2, 10 ditambah 2, 12. Jadi total keseluruhan jumlah rakaat ghairu muakkad adalah 12 rakaat. Anak-anakku sekalian yang sholih dan sholihah, pelajaran kita hari ini kita cukupkan sekian anak-anakku. Jadi yang pertama tadi kita sudah memahami, sudah belajar tentang pengertian sholat sunnah rawatib. Apa tadi sholat sunnah rawatib? Yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Ada sholat qobliyah yaitu sebelum sholat fardu. Kemudian ada juga sholat sunnah ba'diyah, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan sesudah sholat fardu. Kemudian ada 2 hukum sholat sunnah rawatib. Yang pertama adalah muakkad atau sunnah muakkad, dan yang kedua adalah sholat sunnah ghairu muakkad. Anak-anakku sekalian, kita akan bertemu lagi minggu depan. Kita akan membahas tentang tata cara sholat sunnah rawatib. Maka anak-anakku sekalian, supaya mempertajam materi kita pada pagi hari ini, kita akan melaksanakan lembar tugas. Yang soal yang pertama, apakah pengertian sholat sunnah rawatib? Ini bisa ditulis di buku tulis anak-anak. Ya, jadi apakah pengertian sholat sunnah rawatib? Kemudian yang kedua, jelaskan perbedaan sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Dan yang ketiga adalah carilah sholat sunnah rawatib yang termasuk sunnah muakkad. Sekali lagi, carilah sholat sunnah rawatib yang termasuk sunnah muakkad. Tadi apa saja? Nah ini nanti dikumpulkan minggu depan di hari Kamis, anak-anakku sekalian. Bisa melalui Google Classroom, nanti akan saya kirim soalnya, bisa dilihat di Google Classroom, atau melalui video ini kalian catat, ditulis di jawabannya di buku tulis, bisa difoto dan dikirim kepada saya. Demikian anak-anakku sekalian, jangan lupa minggu depan kita akan membahas tentang tata cara, bagaimana sih caranya sholat sunnah rawatib. Nah kita akan bahas minggu depan. Mudah-mudahan kalian semuanya selalu diberikan kesehatan dan bisa bertemu lagi di minggu depan dengan suasana yang lebih baik dan tentunya dengan kondisi tubuh yang sehat, kuat, dan tahan lama. Demikian anakku sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup pelajaran kita dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.